Iya, Omang. Ingat tidak bagaimana Omang dan Opang bercerai? Iya. Omang pergi meninggalkan Opang cukup lama. Hmm. Saat itu Omang memutuskan untuk menghilang lebih jauh. Satu hal yang mendorong Omang. Omang tahu umur Omang tidak lama lagi ya. Ketimbang membuat Opangmu semakin menderita dan meninggalkan bekas luka yang akan menyiksanya, lebih baik Omang pergi. Setidaknya dia akan membenci Omang. Begitu pikir Omang sebelumnya. Saat Opang memutuskan untuk bercerai, saat itu juga Omang merasa lega. Setidaknya Omang tidak meninggalkan bekas luka untuk Opang dan bisa pergi dengan baik. Cuk ketiga TOSN lama sekali. Kami hukumlah. Meninggalkan bekas luka untuk Opang dan bisa pergi dengan baik. Tapi siapa sangka di perjalanan Omang menuju ke rumah sakit, darinya Omang bisa meminum beberapa jenis obat untuk memperpanjang sedikit umur Omang. Omang bertemu dengan seorang dokter, namanya Laki. Saat itu dia hanya duduk di pojokan, menangisi istrinya yang tewas di meja operasi Rubicang. Dan orang yang melakukan tindakan itu dirinya sendiri. Omang berikan dia kesempatan untuk mengobati Omang. Dia ada yang putus asa, sama seperti Omang. Oke, saat diobati dengan dokter Laki, dia bersikeras bahwa Omang masih bisa sembuh. Omang wujudkan setidaknya satu keinginan orang, yaitu dia. Sampailah Omang di sini, ke rumah sakit yang dia rekomendasikan, yang menurut dia rumah sakit terbaik di dunia. Lalu Omang bertemu dengan Vitus. Kau tahu apa yang diberikan Rubicang? Apa, Omang? Uang. No. Lebih dari itu Pekerjaan Omang saat ini. No. Rumah yang besar. No. Kesempatan kedua. Kesempatan kedua? Maksudnya? Kalau tidak ada dia, Omang tidak akan di sini. Dia berikan setengah paru-parunya untuk Omang. Saat itu Omang divonis hanya bisa hidup sekitar 3 bulan lagi. Karena terkena kanker paru-paru. Rubicang. Omang terkena kanker paru-paru. Sudah menyebar ke seluruh paru-paru kiri. Jadi harus Omang kemo. tidak memberitahu siapa-siapa, termasuk Momo. No. Karena Ruby sudah di sini dan sudah jujur pada Omang, memberitahukan pada Ruby. Sekarang pun sudah tidak apa-apa. Kenapa Omang tidak bilang saat Omang berbicara dengan Ruby di kasih ragi saat itu? Kalau Omang sakit. Terlalu perpisahan dengan banyak orang lebih menyakitkan Rubicang ketimbang berpisah sendiri. Saat mereka tahu Omang pergi dalam keadaan sehat, Omang rasa itu yang terbaik.
Jadi karena itu saat itu Omang membicarakan tentang kematian. So, kau harap kau mengerti Rubica. Dan Omang harap apa yang ada di sini, semua yang kau dengarkan, semuanya bagian dari privasi Pitosa. Jangan sampai kau sebarkan pada orang banyak. Memang apa yang dilakukan orang itu, Omang? Di sini. Selebihnya kau tidak perlu tahu. Atau biarkan waktu yang akan membukanya, Rubica. Intinya begini. Kalau orang-orang bertanya padamu, siapa Pitosan? Kau jawab saja. Pemilik restoran di tol kiri. Kau boleh jawab dia temanmu. Tapi jangan bertingkah seolah kau benar-benar mengenalnya. Jangan katakan kau tinggal di sini. Jangan katakan kau pernah ke mansion. Kalaupun pernah ke mansion, cukup katakan hanya mampir. Kalau ditanya diajak siapa, waktu itu hanya menumpang sebentar. Tanya sampai depan. Paham? Paham, Omang. Sampai tiba saatnya nanti, Rubica. Kau akan tahu semua. Dan jangan pernah memberitahukan nama lengkapmu pada siapapun. Ataupun kau mengenali Sami Sima. Saat ini Pitosa sedang ke Italia. Begitu dia kembali, silakan berkenalan dengannya. Dan kalau kau butuh bantuan, silakan telepon orang-orang yang tadi bertemu denganmu. Mereka semua bisa membantumu sama seperti Oma. Dan perihal kedatanganmu kemari, Rubica. Omang anggap kau sudah dewasa. Setiap individu berhak memilih dan punya kesempatan. Kalau kau memang memutuskan untuk hidup mandiri, Omang tidak akan melarang. Tugas Momo dan Dandan, juga Omang, adalah mengawasi pertumbuhanmu. Dan mengawasi keputusanmu. Dan memastikan kau tidak jatuh ke tangan yang salah, Ruby. Sisanya diserahkan padamu. Saat tiba nantinya waktunya kau harus hidup sendiri. Maka apa yang kau pelajari selama ini, itulah yang kau bawa. Baik Momo, Dandan, dan juga Omang, kami semua sadar pada akhirnya kau akan sendiri, Rubica. Kau harus bisa hidup sendiri, hidup mandiri. Paham? Paham, Omang. Tapi jika Ruby memilih untuk tinggal di sini, apakah Omang tidak keberatan? Tentu tidak ya, Rubica. Biar Omang yang bicara nanti pada Momo. Semua keputusan ada pada dirimu, Rubica. Momo dan Dandan memang orang tuamu. Mereka yang bertanggung jawab padamu. Tapi mereka juga harus sadar, suatu hari nanti, mau tidak mau, cepat atau lambat, kau harus siap untuk hidup sendiri. Tidak ada yang tahu Momo dan Dandan akan hidup sampai kapan. Begitu juga Oma. Ruby merasa Ruby tidak terlalu banyak tahu tentang dunia luar selain yang diberitahu oleh Momo, Dandang, dan orang-orang di cafe Ruby. Karena ketika Ruby datang ke sini, ternyata dunia luar itu
sangat asing. Ruby bahkan tidak bisa berhasil mencari teman, dan ketika sendiri tidak bersama Miyamura, hal-hal kecil seperti mengantri saja Ruby tidak bisa. Dan mungkin Ruby harus belajar mandiri di sini. Dan Ruby tidak mau melihat Omang sendiri juga. Tapi jika Omang merasa Ruby merepotkan Omang, tidak apa. Ruby bisa bekerja di restoran dan tinggal sendiri. Merepotkan ya. Merepotkan kalau kau suka berbohong pada Omang. Intinya satu, jangan pernah berbohong pada Omang atau keluargamu. Karena kalau kau berbohong, Omang maupun keluarga lain tidak akan bisa membantu. Selebihnya Omang serahkan padamu, Rubica. Kau sudah dewasa. Dan ingat selalu, setiap pilihan atau perbuatanmu akan ada konsekuensinya. Kau harus selalu berpikir 2 langkah ke depan, Ruby. Hai Omang. Kau anak yang pintar. Kalau yang bertanya padamu, siapa Lisa Mishima? Bagaimana menjawabnya, Rubica? Diriku tidak mengenal Lisa Mishima. Oke. Tapi tadi Ruby bertemu dengan Oma muda Titi. Bertemu? Iya, tidak sengaja ketika Ruby sedang berjualan, Oma. Lalu dia mengatakan bahwa Ruby adalah cucunya. Oke. Begini, Rubica. Titi Mishima itu memang saudari Omang, tapi saudari tiri. Hubungan Omang dengan dia tidak baik, Rubica. Hati-hati dengannya. Jangan pernah bertemu dia seorang diri. Jangan pernah. Hai Omang. Dia ada 2 anak. Kau ingat namanya baik-baik ya? Ada 2 anak. Satunya laki-laki, satunya perempuan. Yang perempuan namanya Junko. Yang laki-laki namanya Jin. Iya, Hati-hati Ruby kalau pernah bertemu mereka. dengan mereka. Sudah pernah bertemu? Oke. Sudah. Bagus. Hati-hati dengan mereka ya. Kabari Omang kalau kau mau bertemu mereka. Iya, Oma. Tadi Ruby bertemu dengan Oma Titi di dekat karnaval. Bersama orang-orang yang ada di apa itu ya, tempat apa ya, yang ramai orang berpakaian merah, dan tidak tahu lagi. Ruby tidak mengenal mereka, Omang. Hanya berjualan saja. Namun Oma muda bersama orang-orang itu. Oma muda mengatakan itu calonnya, tapi Ruby tidak bertanya banyak, hanya fokus berjualan dan menunggu Omang di karnaval. Oke. Intinya mulai sekarang,
Hati-hati, Ruby. Jangan sesumbar mengatakan kau cucunya Lisa Mishima, oke? Terutama pada orang-orang yang tidak kau kenal. Jangan pernah. Untuk orang-orang yang sudah tahu, tidak apa, biarkan. I've been dreaming of you. Mari. Hai Omang. Mari. Ih lucu banget ya, aku punya Minecraft. Ruby ingin membantu Omang. Jika Omang membutuhkan bantuan Ruby, meskipun sesuatu hal yang mungkin membahayakan pun tak apa, Ruby akan selalu membantu Omang dan ada di belakang Omang. Omang percaya padamu, Ruby. Jangan bekerja terlalu keras lagi ya Omang. Jangan sering merokok. Hai. Membantu Omang ya. Ben aku peluk tapi aku takut. Aku takut. Ruby memeluk Omang dengan sedikit Nanti ragu. Omang pertimbangkan ya, Ruby. Omang harus selalu sehat dan hidup lebih lama. Tentu. Kalau terjadi sesuatu dengan Omang, kembali pada Momo ya. Tidak boleh. Tidak boleh terjadi sesuatu apapun yang membahayakan Omang. Ruby harus terlibat kalau Omang sudah dalam bahaya. Berjanjilah pada Omang. Terlibat kalau Omang sudah dalam bahaya. Berjanjilah pada Omang. Jangan sampai ada yang menyakitimu atau menghukummu selain Omang. Hai Omang. Arigato Omang. Perlahan, Omang akan ajari dirimu apa yang seharusnya kau tahu dari dulu. Tapi untuk sekarang, cukup kau jaga dirimu. Jangan libatkan dirimu dalam bahaya. Kau kerapkan dirimu dengan Ruah dan juga Rea. Mereka akan membantumu nanti. Ruah dan Rea itu putrinya Don Vito. Kau kerapkan dirimu dengan Ruah dan juga Rea. Mereka akan membantumu nanti. Ruah dan Rea itu putrinya Don Vito. Baiklah Omang. Oke. Mengingat nama Ruah dan Rea. A nova atualização de férias do Flex City está chegando e as novidades simplesmente não. Ruah dan Rea. Aku dipeluk. Aku dipeluk. Kepeseng banget, kepeseng banget.
banget. Kenapa duduk? Ya. Tidak berat, Omang. No. Emang rasa aku semakin kurus ya? Makan aja banyak berbicara. Tidak. Tidak rindu dengan Momo kah? Rindu. Mama mengerti kesulitanmu, Ruby. Tapi jangan pernah tinggalkan orang tuamu ya. Tentu saja, Ruby selalu menghubungi Momo dan Dandang, mengirim surat. Hei, Mama percaya dengan Nanti Ruby akan ceritakan kalau Ruby bertemu dengan Omang dan baik-baik saja. Wakarimashita. Atau sebaiknya tidak usah bicara ya kalau kau bertemu dengan Omang. Baiklah. Ruby akan bercerita jika Ruby sudah bekerja di sebuah resto yang besar. Orang-orangnya banyak sekali, masakannya enak-enak, restorannya selalu ramai. Hai, Mungkin jika nanti Ruby pulang, Ruby bisa membangun resto atau kafe yang lebih baik lagi. wakarimashita. Señorita. Senyorita, Ya, bagaimana kabar Opang saat kau terakhir bertemu dengannya? Opang baik-baik saja. Ruby Kenzo? sering bepergiannya dengan Momo dan Dandang saja. Oke, Genjot juga. Kenzo. Jangan memanggilnya seperti itu, tidak sopan. Tapi namanya Genjot. Kenzo. Kenzo. Oke. Hai, Paman Kenzo. Kenzo. Tapi dia sering meledekku, Omang. Dia memang begitu ya. Dia suka menggodamu. Iya. Karena kau lucu, Rubica. Tidak, dia memang jahil saja, Omang. Semua orang dijahili olehnya. Oke. Tapi Momo bilang kalau Kenjot itu cengeng. Dasar. Ya, dia memang seperti itu ya. Itu karena hatinya lembut, Rubica. Bisa gak ya dipoto sebentar? Semoga bisa ya, semoga bisa ya. Apalagi yang kau ingat. Oh ya, kalau berhal merampok. Sebetulnya ya, ada banyak cara menuju Roma. Rubica. Kalau kau memilih untuk merampok, berarti kau memilih jalan yang ekstrim. Iya. Tapi itu menyenangkan loh, Omang. Menyenangkan. Iya. Kalau kau bisa bebas dari polisi. Kakak Ame dan Ruby itu seperti berjalan lalu berpisah di jalan kanan dan kiri. Begitu. Karena kakak Ame menjadi seorang polisi yang keren. Oke. Berarti Ami memutuskan menjadi polisi. Dan kau menjadi perampoknya. Iya. Seharusnya kalian akan segera bertemu. Di penjara, bukannya begitu? Iya, yang penting kan bertemu. Lagi pula nanti kalau begitu kakak Ame bisa melindungi Ruby ketika ditangkap. Itu adalah kerjasama yang bagus. Kau bisa membuatnya naik jabatan dengan cepat, Rubica. Ingat ya, jangan jauh-jauh dari Omang. Dan juga teman-teman Omang tadi, mereka bisa dipercaya. Mereka semua baik kan sama Omang. Mereka baik pada Omang. Dan seharusnya begitu juga padamu ya. Hai Omang.
Sudah waktunya kau istirahat, Rubichan. Mau mandi dulu atau tidak? Tidak. Oke. Sebentar. Harusnya di sini. Omang tidurnya di mana? Di sini denganmu. Tadi kamar Marwa dan Ria. Omang, Hai. Ruby ingin dengar Omang bernyanyi. Oke. Mari. Kebalik. Nah. Ya ampun lo tuh Masih lagi yang sama kah? Saat kau kecil dulu. Ya. Oke. Pejamkan mata. Tapi Ruby sudah seperti orang dewasa kan, Omang? Hai. Jauh lebih dewasa. Kalau nanti Omang tidak ada, kau lanjutkan lagu ini pada anak-anakmu. Deal? Deal. Oke. Pejamkan mata. Bagus. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy Woi, masa aku nangis, woi? when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Suminasai, Rubichan. Kakak Ame dan Abang JVT mengingat, mengenang hingga tertidur. Sedih banget lagi, aku mau nangis nih, gendut. Gimana nih? Gak bisa aku LP kayak gini. Aku ingat sama mbak aku. Gimana dong? Beruntungnya kalian ya gendut yang punya nenek atau mbah yang cintanya seluas samudra, yang cintanya tidak kalah dari cinta orang tua kalian. Semoga kalian selalu dikelilingi oleh orang baik, siapapun. Ayah, ibu, nenek, kakek, paman, tante, om, pak de, mbok de, semuanya. Adik, kakak, keponakan, sepupu.
pelajaran dari RP aku adalah keluarga itu adalah nomor 1. Apapun yang kita lakukan di luar sana, kita pasti kembali kepada keluarga kita. Satu-satunya rumah kita itu adalah keluarga. Jadi kalian harus selalu menyayangi keluarga kalian. Tapi terkadang banyak orang yang tidak beruntung di keluarganya. Maka dari itu, jika tidak beruntung, buatlah keluarga kalian. Buatlah keluarga. Bangunlah keluarga sesuai apa yang kalian impikan. Sudah. Dadah gendut. Terima kasih untuk hari ini. Nice RP semuanya. Maaf tadi RTO. Swear itu teh, swear. Aku nggak sengaja itu mah. Tiba-tiba obes aku.